Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 ya. Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 11 Agustus, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti apa data-data yang rilis kita akan bahas. Dan tentunya seperti biasanya saya menggunakan website dari forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang rilis 1 minggu ke depan. Yang pertama di sini akan rilis tanggal 7 Agustus ya, di mana pukul 19:15 di sini middle impact, yaitu akan rilis FOMC member Harker's Peak ya, di mana FOMC member Harker's Peak ini salah satu anggota FOMC yang akan berpidato ya, akan memberikan pernyataan atau berpidato yang menguraikan pandangan mereka tentang kondisi ekonomi dan pandangan mereka tentang kebijakan moneter yang sesuai. Pernyataan atau pidato dari anggota FOMC seperti Patrick Harker sering dijadikan pandangan ekonomi saat ini oleh pelaku pasar. Dan tentunya bagaimana pandangan mereka dapat mempengaruhi kebijakan moneter di masa mendatang, termasuk suku bunga dan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan ekonomi. Dan tentunya yang kita akan menantikan dari apa yang disampaikan oleh Harker's Peak nantinya, di sini nanti kita akan melihat apakah sikapnya dia mendukung hawkish untuk mengambil keputusan ya di pertemuan berikutnya, atau lebih ke dovish untuk mengambil keputusan di pertemuan berikutnya. Dengan melihat saat ini inflasi sudah berada di area 3%. Oke. Jadi ini yang nanti akan kita lihat ya, hasil apa yang disampaikan oleh Harker's Peak tentunya berpengaruh ya terhadap kondisi ekonomi saat ini, dan indeks dolar pasti juga akan berpengaruh. Oke, hal tersebut akan rilis tanggal 7 Agustus pukul 19:15. Selanjutnya tanggal 8 dan tanggal 9 itu tidak ada rilis baik middle ataupun high impact ya. Di tanggal dan tanggal 9 tidak ada, dan langsung berlanjut di tanggal 10 Agustus 2023. Di tanggal 10 Agustus 2023 di sini akan rilis pukul 19:30, yaitu high impact ya. Ada 4 ya data yang akan rilis. Salah satunya yang pertama ada CPI ya. M ini artinya month over month ya, di mana CPI month over month ini mengukur statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Perubahan CPI month over month ini mengacu pada perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya. Ini merupakan gambaran tentang perubahan harga dalam jangka pendek, khususnya dalam 1 bulan tertentu. Jadi beda ya sama yearly over yearly ya. Artinya posisinya untuk CPI ini jangka pendek, yaitu selama 1 bulan. Dan kalau kita lihat dari angka previousnya adalah 0,2%, forecastnya adalah 0,2%. Dan tentunya angka tersebut kalau kita lihat ketika rilis tanggal 12 Juli 2023 memang ada kenaikan di atas previous dari angka sebelumnya adalah 0,1%, naik menjadi 0,2%, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi sebesar 0,3%. Tapi kalau kita perhatikan rilis tanggal 10 Agustus untuk CPI month over month di sini hanya ekspektasinya sebesar 0,2%. Artinya tidak ada perubahan ya, angkanya sama dari data yang rilis dari bulan sebelumnya. Maka menurut saya masih tergolong netral ya, atau kondisinya memang tidak ada perubahan. Tapi yang paling penting di sini yang menjadikan PR utama si Jeremy Powell atau ketua The Fed ini sendiri ya, di mana memiliki target untuk CPI year of year ya, di posisi news kedua ya, di pukul yang sama. Di sini targetnya adalah 2%, dan dia tidak merubah targetnya sampai dengan posisi saat ini. Di mana
untuk CPI atau Consumer Price Index year over years ini, CPI ini alat ukur juga statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah selama periode tertentu. Dan tentunya perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari satu tahun ke tahun berikutnya ini membandingkan tingkat inflasi atau deflasi antara dua titik waktu yang berjarak satu tahun. Misalnya saat ini kita lihat CPI saat ini adalah 3%. Itu berarti rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga telah naik menjadi 3% dalam setahun terakhir. Dan kalau kita perhatikan memang dari angka tertinggi di tahun kemarin yaitu kan 9,1%, dan secara tidak langsung memang selama kurang lebih satu tahun ya sampai dengan saat ini The Fed atau Jeremy Powell berhasil menekan hingga 3% dengan targetnya adalah 2% dengan posisi saat ini. Ini menjadikan PR ya atas kondisi naiknya inflasi di Amerika tahun kemarin, dan ya sebenarnya progresnya sudah berjalan ya, apalagi di pertemuan terakhir kemarin Jeremy Powell atau The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Memang informasinya kalau saya perhatikan ya untuk di pertemuan berikutnya besar kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada. Karena kalau memangkas, si Jeremy Powell ini sudah mengatakan nggak akan memangkas suku bunga, intinya di situ. Tapi tentunya itu sangat berpengaruh ya sikap dovish ataupun hawkish, artinya seperti ini terhadap indeks dolar. Kalau sikapnya hawkish artinya bersikeras untuk menaikkan suku bunga karena untuk menurunkan inflasi, maka sikap hawkish tersebut akan berpengaruh positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau posisinya CPI semakin mereda, tentunya ya sikap dovish yang bisa dijalankan oleh si Jeremy Powell karena ketakutan adanya resesi. Karena kan semakin terus meningkatkan suku bunga itu juga tidak baik terhadap ekonomi gitu. Untuk membalancekan di posisi tersebut, makanya di pertemuan sebelumnya yang kemarin ya, sebelum dinaikkan 25 basis poin kan ditahan di angka yang sebelumnya, tidak ada kenaikan suku bunga. Baru di pertemuan terakhir kemarin aja dinaikkan 20 basis poin, itu pun untuk menjaga supaya tidak terjadi resesi yang memanas, intinya di situ. Oke. Dan kalau kita perhatikan angka dari CPI ya yearly of yearly ini dilihat dari angka preview sebelumnya, CPI turun ya dari 3% ya terakhir kita lihat. Karena sebelumnya kan 4% ya. Ini penurunannya cukup signifikan ya, sebesar 3%, oke. Dan posisi di tanggal 10 Agustus itu beda lagi, diprediksikan malah ada kenaikan sebesar 3,3%. Jika mana angka tersebut sesuai aktualnya sebesar 3,3% atau di atas 3%, itu menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar. Artinya ada kondisi ekonomi yang masih kekeh ya, untuk inflasi ini tidak terjadi penurunan berlanjut gitu loh. Tapi kalau angka inflasinya besok tanggal 10 Agustus ini turun sebesar di bawah 3% ya, entah 2,9 atau 2,5%, maka di situ menunjukkan progres daripada si Jeremy Powell sudah mendekati angka 2%. Ini yang menjadikan pemantauan dari semua pelaku pasar untuk melihat kondisi ekonomi saat ini dari data CPI yang akan rilis tanggal 10 Agustus ini. Maka ini sangat berpengaruh dengan keputusan si Jeremy Powell nantinya apakah lebih dovish ataupun hawkish. Oke. Tapi ketika kita bahas CPI ini, alangkah baiknya saya juga akan memelihatkan data dari CME FitWatch ya, dimana di sini kita akan melihat berapa jumlah persentase yang mendukung menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga. Oke, sekarang kita akan cek langsung untuk websitenya. Oke, ini adalah data dari CME Group ya. Kalau kita perhatikan dari tim survei di sini setelah kenaikan kemarin ya sebesar 25 basis poin, yang dimana angka suku bunga Amerika saat ini adalah 5,5%. Anda bisa lihat 87,0% ini mengharapkan sikap dovish ya untuk rilis tanggal 20 September 2023 atau 21 September 2023. Di sini menunjukkan bahwasanya 87,0%
ini mengharapkan suku bunga dipertahankan di suku bunga sebesar 5,5%. Artinya tidak ada kenaikan suku bunga berikutnya. Dan hanya 13% aja yang mengharapkan kenaikan sebesar 25 basis point. Artinya kalau kita melihat dari data CME Group seperti ini, maka besar kemungkinan sikap daripada si Jeremy Powell akan mempertahankan suku bunga yang ada. Memang dari pembicaraan terakhir ya, pidato daripada si Jeremy Powell, segala keputusan memang dia tidak mengatakan akan hawkish ataupun dovish, tapi memang ada nada dovish yang dia sampaikan, tidak menutup kemungkinan untuk si Jeremy Powell ini tidak akan menaikkan suku bunga, artinya mempertahankan suku bunga yang ada dengan syarat adanya melihat ya data-data ekonomi Amerika yang akan rilis dari posisi pertemuan terakhir kemarin sampai nanti di bulan September. Jika mana datanya itu menunjukkan angka yang baik, yang tentunya tidak mendorong inflasi lebih tinggi, maka sikap daripada Jeremy Powell hanya mempertahankan suku bunga yang ada, artinya tidak akan menaikkan suku bunga. Tapi kalau data-data ekonomi terlihat membaik, posisinya bisa mendorong inflasi itu bergerak naik kembali. Nah, di sini pasti keputusan daripada si Jeremy Powell akan menaikkan suku bunga sekali lagi sebesar 25 basis point dengan segala sikap dan kondisi moneternya. Artinya seperti itu. Dan itulah yang kenapa kita harus betul-betul memantau dari pergerakan data-data ya tiap hari, tiap minggu dari kondisi ekonomi Amerika saat ini. Karena sangat berpengaruh terhadap kondisi indeks dolar ya, yang tentunya akan berpengaruh terhadap mata uang, baik itu per USD ataupun komoditas, baik itu XAUUSD untuk dianggap safe haven, baik ada penjualan ataupun pembelian aset tersebut. Oke, ini posisinya ya yang bisa saya sampaikan dari CME Group. Sekarang kita akan melanjutkan kembali dari website forexfactory.com. Oke, kemudian dari data berikutnya ya, tanggal 10 Agustus ini pukul 19.30 akan rilis core CPI ya, month over month juga di sini. Untuk core CPI ini yang pastinya menghilangkan ya komponen harga yang cenderung volatile atau tidak stabil seperti makanan dan energi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi yang mendasar. Dengan menghilangkan makanan dan energi dari perhitungan CPI inti, core CPI ini bertujuan untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor-faktor sementara seperti fluktuasi harga minyak bumi atau perubahan musiman dalam harga makanan. Dengan demikian, core CPI memberikan indikasi yang lebih jelas tentang tekanan inflasi yang mendasar dalam perekonomian di negara tersebut. Kalau kita perhatikan angkanya tidak ada perubahan, previousnya 0,2% dan forecastnya adalah 0,2%. Dan secara kalau kita perhatikan dengan angka yang tidak ada perubahan ya, menurut saya potensi daripada core CPI ini tentunya masih sama, dan kita akan fokus terhadap CPI year over year ya, yang ada perubahan angka, ada kenaikan, ada prediksi di mana inflasi ada kenaikan sebesar 3,3%. Secara data dengan prediksi forecast dari CPI menghasilkan angka 3,3%, bahkan di atasnya 3%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Oke. Di jam yang sama, berikutnya high impact juga ada unemployment claim dari angka sebelumnya adalah 227.000. Kalau kita perhatikan angka 231.000 yang menjadikan forecastnya saat ini ya, atau ekspektasinya ada kenaikan sebesar 231.000 yang mengklaim mengenai pengangguran, artinya ada peningkatan ke level tersebut. Maka banyak orang yang mengklaim pengangguran, angkanya naik, maka di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar untuk prediksinya. Tapi kalau nanti aktualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast dan berhasil ditekan di bawah previous 227.000 untuk hasil aktualnya nanti, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Oke, ini secara keseluruhan ya berita tanggal 10 Agustus yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut di tanggal 11 Agustus hari Jumat. Untuk data rilis tanggal 11 Agustus 2023 hari Jumat,
Di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama rilis pukul 19.30 dan yang satu rilis tanggal 21.00. Kalau kita perhatikan pukul 19.30, oke, di sini akan ada rilis yaitu Core PPI ya. Nah, Core PPI ini artinya di sini untuk indikator ekonomi ya yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam perekonomian suatu negara. Oke, dan posisinya kalau kita perhatikan ini ada kenaikan angka ya sebesar 0,2% untuk prediksinya ya, forecastnya dari angka previousnya sebelumnya adalah 0,1%. Artinya jika mana angka aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,2%, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan tentunya jika mana kebalikannya ya, angka aktualnya tidak menghasilkan angka sebesar forecast bahkan turun di bawah previous, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu pengaruhnya. Dan yang kedua di pukul yang sama 19.30 di sini ada PPI. Tentunya PPI ini adalah mengukur perubahan harga-harga dari perspektif produsen atau membuat barang dan jasa. Indeks ini mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, industri dan jasa. PPI melacak perubahan harga yang diterima oleh produsen untuk barang-barang yang dijual di pasar domestik maupun internasional. Ini mencakup harga bahan baku, suku cadang, dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Oke, jadi sangat kompleks ya kalau kita perhatikan dari data yang rilis untuk PPI. Tentunya ini juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di suatu negara tersebut. Dan tentunya ini juga pasti akan berpengaruh dari keputusan si Jeremy Powell ya, baik Core PPI atau PPI juga. Ini juga berhubungan dengan konsumsi ya, atau produsen ataupun jasa. Dan kalau kita perhatikan angka previousnya adalah 0,1%, ada kondisi peningkatan angka sebesar 0,2% dari data yang masuk, maka diprediksikan bahwasanya jika aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya previous, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kebalikannya, kalau nanti aktualnya rilisnya di bawah forecast bahkan di bawah previous, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan dari dua data yang rilis 19.30 untuk hari Jumat, di sini memberikan dampak positif terhadap indeks dolar. Selanjutnya pukul 21.00 di sini ada Prelim UAM Consumer Sentiment. Ini juga tidak kalah pentingnya ya karena high impact juga. Data tersebut mengukur kepercayaan konsumen dan meningkatkan permintaan atau mendorong kenaikan harga, akhirnya menjadikan kondisi inflasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Artinya kalau posisinya Prelim UAM Consumer Sentiment menunjukkan angka positif ya, maka ya tentunya indeks dolar akan bergerak positif karena inflasinya semakin kuat. Ini PR juga terhadap kondisi keputusan si Jeremy Powell. Kalau datanya positif terus, ekonominya membaik, ya tentunya si Jeremy Powell akan mengambil keputusan hawkish. Tentunya seperti itu. Itu yang saya tahu ya, posisinya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan previousnya kan 71,6%. Forecastnya ada kenaikan loh sebesar 71,7%. Memang kenaikannya tidak signifikan, tapi di sini memperlihatkan kondisi bahwasanya permintaan harga-harga ini menunjukkan kenaikan ya, maka kondisi inflasi akan cukup kuat sampai dengan posisi saat ini. Maka jika mana aktualnya sesuai forecast ya positif terhadap indeks dolar, tapi kalau angka Prelim UAM Consumer Sentiment ini turun bahkan di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk informasi jadwal kalender ekonomi selama 1 minggu ke depan dari tanggal 7 Agustus sampai 11 Agustus 2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan wawasan ya buat teman-teman semua untuk mempelajari kondisi pengertian dari data-data yang saya sampaikan. Dan ini bukan alat bantu untuk kita, artinya ini bukan indikator untuk kita entry posisi ya, tapi ini adalah informasi untuk kita bisa melihat kondisi ekonomi saat ini yang ada di Amerika. Karena semua kegiatan kondisi ekonomi itu di Amerika yang menjadikan poin utama pengaruhnya terhadap mata-mata uang yang lain, bahkan kondisi komoditas baik XAU/USD, oil dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Maka semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya,
channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih buat supportnya saat ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.